Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayla Ismatus Widiasari dengan rekan saya. Saya Kiki Septia Fernanda. Hai, namaku Intan Eka. Kami dari kelas manajemen 1A kelompok 5 akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran tentang materi manajemen pemasaran. Semoga videonya dapat diterima ya. Selamat menonton. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah salah satu kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaannya, untuk berkembang, dan untuk mendapatkan laba. Proses pemasaran itu dimulai jauh sejak sebelum barang-barang diproduksi dan tidak berakhir dengan penjualan. Kegiatan pemasaran perusahaan harus juga memberikan kepuasan kepada konsumen jika menginginkan usahanya berjalan terus, atau konsumen mempunyai pandangan yang lebih baik terhadap perusahaan. Dharma Mesta dan Handoko 1982. Secara definisi, manajemen pemasaran adalah penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang bertujuan menimbulkan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan. Kotler 1980. Secara definitif, dapatlah dikatakan bahwa konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasaan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Santon 1978. 3 unsur konsep pemasaran. 1. Orientasi pada konsumen, yaitu bahwa pemasaran harus menomorsatukan konsumen dalam menentukan strategi pemasarannya. 2. Penyusunan kegiatan pemasaran secara integral, yaitu kegiatan pemasaran merupakan satu kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dengan menekankan konsep bauran pemasaran atau marketing mix. 3. Kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah yang terpenting dan menjadi tujuan utama yang harus dicapai oleh perusahaan. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan, di mana strategi pemasaran merupakan suatu cara mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Hal ini juga didukung oleh pendapat swasta. Strategi adalah serangkaian rancangan besar yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan harus beroperasi untuk mencapai tujuannya, sehingga dapat menjalankan usaha kecil. Khususnya diperlukan adanya pengembangan melalui strategi pemasarannya, karena pada saat kondisi kritis, justru usaha kecillah yang mampu memberikan pertumbuhan terhadap pendapatan masyarakat. Perusahaan menurut Santon, pemasaran adalah suatu yang meliputi seluruh sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga sampai dengan mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli aktual maupun potensial. Berdasarkan definisi di atas, merupakan pemasaran dimulai dari menemukan apa yang diinginkan oleh konsumen. Pemasaran memiliki tujuan, yaitu 1. Konsumen potensial mengetahui secara detail produk yang kita hasilkan, dan perusahaan dapat menyediakan semua permintaan mereka atas produk yang dihasilkan. 2. Perusahaan dapat menjelaskan secara detail semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran. Kegiatan pemasaran ini meliputi berbagai kegiatan, mulai dari penjelasan mengenai produk, desain produk, promosi produk, pengiklanan produk, komunikasi kepada konsumen, sampai pengiriman produk agar sampai ke tangan konsumen secara cepat. 3. Mengenalkan dan memahami konsumen sedemikian rupa sehingga produk cocok dengannya dan dapat terjual dengan sendirinya. 4. Meningkatkan penjualan produksi. 5. Meningkatkan laba atau keuntungan. 6. Memperoleh konsumen baru. Pada umumnya, kegiatan pemasaran berkaitan dengan koordinasi beberapa kegiatan bisnis. Strategi pemasaran ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. 1. Faktor mikro, yaitu perantaraan
pemasaran, pemasokan, pesaing, dan masyarakat. 2. Faktor makro, yaitu demografi atau ekonomi, politik atau hukum, teknologi atau fisik, dan sosial atau budaya. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pemasaran dari sudut pandang penjual untuk dapat memaksimalkan penjualan produksinya. 1. Tempat yang strategi atau launch. Pilihan tempat yang strategis dan mudah dijangkau konsumen akan meningkatkan volume penjualan. Kemudahan akses oleh konsumen menjadi faktor penting dalam memilih tempat usaha. 2. Produk yang bermutu atau produk. Kualitas produk membuat suatu produk mampu bersaing dengan produk yang lain untuk menjadi pilihan utama konsumen. 3. Yang kompetitif atau price. Harga merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk dapat memanfaatkan produk yang mereka beli. Konsumen akan membandingkan harga yang mereka bayar dengan manfaat yang mereka peroleh ataupun membandingkan harga dengan harga produk lain yang sejenis. 4. Promosi yang gencar atau promotio. Promosi memberikan informasi dan persuasi kepada konsumen untuk lebih mengenal atau award hingga menjadi konsumen yang lokal dengan produk. Dari sudut pandang konsumen. 1. Kebutuhan dan keinginan konsumen atau consumer needs and wants. 2. Biaya konsumen atau cost to the consumer. 3. Kenyamanan, convenience, dan komunikasi. Bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran atau marketing mix merupakan strategi pemasaran yang mencakup berbagai komponen dalam pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai target pasar yang sudah ditentukan dalam rencana pemasaran. Dalam pemasaran, bauran pemasaran terdiri atas komponen strategi produk, strategi harga, strategi distribusi, dan strategi promosi. Keempat, komponen bauran pemasaran tersebut dijalankan secara bersama-sama dan sinergi sehingga membentuk suatu strategi pemasaran terpadu untuk memasarkan suatu produk. Penerapan strategi pemasaran dengan mengkombinasikan antara lingkungan eksternal dan internal akan menjadikan strategi pemasaran tersebut menjadi lebih responsif terhadap perubahan dan kemampuan yang dimiliki perusahaan. Tabel rangkuman strategi pemasaran pada siklus daur hidup produk. Strategi pemasaran. Perkenalan, ada pengembangan pasar atau kesadaran produk dan uji coba. Pertumbuhan, ada peningkatan pangsa pasar. Kedewasaan, ada mempertahankan pangsa pasar. Penurunan, ada efisiensi dalam eksploitasi produk. Penetapan harga. Perkenalan, ada harga penutup biaya perkenalan. Pertumbuhan, ada harga lebih rendah seiring waktu. Kedewasaan, ada harga sama atau di bawah pesaing. Penurunan, ada harga tetap. Strategi promosi. Perkenalan, ada intensif untuk pengenalan produk. Pertumbuhan, ada membangun pasar massal penekanan merek. Kedewasaan, ada penekanan perbedaan merek, ciri khas, dan manfaat. Penurunan, ada mengurangi promosi dan mempertahankan konsumen loyal. Strategi distribusi. Perkenalan, ada selektif lewat outlet terpilih. Pertumbuhan, ada jaringan distribusi intensif. Kedewasaan, ada memperbesar jaringan distribusi. Penurunan, ada distribusi selektif, mengurangi outlet yang merugi. Penentuan kombinasi strategi bauran pemasaran pada masing-masing tahap daur hidup produk di atas didasarkan pada kemungkinan pengaruhnya terhadap penjualan yang dalam hal ini diukur dengan elastisitas masing-masing. Bauran pemasaran terhadap penjualan. Penerapan strategi bauran pemasaran pada masing-masing tahap daur hidup produk memiliki tujuan yang berbeda-beda. Namun dengan tujuan utama adalah untuk dapat mempertahankan penjualan produk yang mampu memberikan laba kepada perusahaan. Pemasaran digital. Pemasaran digital adalah suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan.
Tipe pemasaran digital mencakup banyak teknik dan praktek yang terkandung dalam kategori pemasaran internet. Dengan adanya ketergantungan pemasaran tanpa internet, membuat bidang pemasaran digital menggabungkan elemen utama lainnya seperti ponsel, SMS atau pesan teks dikirim melalui ponsel, menampilkan iklan spanduk, dan digital di luar. Pemasaran digital turut menggabungkan antara psikologis, humanis, antropologi, dan teknologi yang akan menjadi media baru dengan kapasitas besar, interaktif, dan multimedia. Hasil dari era baru berupa interaksi antara produsen, perantara pasar, dan konsumen. Pemasaran melalui digital dapat diperluas untuk mendukung pelayanan perusahaan dan keterlibatan dari konsumen. Pemasaran digital berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, dan telekomunikasi. Perkembangan pemasaran digital sangat cepat dan bahkan mulai meninggalkan metode pemasaran secara tradisional. Perkembangan internet dan kemudahan akses untuk memasarkan lewat secara situs mendorong pertumbuhan era pemasaran digital. Secara umum, pemasaran digital dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu pemasaran via internet dan pemasaran non-internet, telepon dan SMS. Strategi tarik atau pull. Pemasaran digital ini melibatkan konsumen untuk mencari, melihat, dan mengambil informasi secara langsung melalui situs atau mesin pencari. Konsumen berperan aktif dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Biasanya terletak pada situs atau website, blog, audio streaming, dan banyak hal yang lainnya. Kelebihan dari strategi tarik atau pull ini adalah tidak memerlukan teknologi canggih untuk mengirimkan konten, hanya diperlukan untuk menyimpan atau menampilkannya. Tidak ada batasan dari segi konten atau ukuran berkas, karena semua ditentukan oleh konsumen. Kebebasan media, yaitu perusahaan bebas menggunakan metode apapun untuk menarik konsumen. Kekurangannya yaitu tidak ada personalisasi untuk menjaga pengunjung datang kembali. Yang kedua, bersifat pasif karena mengandalkan mesin pencari atau search engine. Yang ketiga, terbatasnya kemampuan untuk mengukur hasil pada konsumen. Strategi dorong atau push. Pemasaran digital ini memberikan informasi kepada konsumen dengan melihat atau menerima iklan digital secara aktif. Informasi dapat datang dalam bentuk email, panggilan ponsel, SMS atau pesan teks dikirim melalui ponsel, MMS atau pesan multimedia, RSS atau format feed web yang mendistribusikan berita dan informasi. Kelebihan dari metode ini yaitu memilih sasaran konsumen secara khusus. Pesan yang dikirim dapat disesuaikan dengan kriteria konsumen. Melakukan pelacakan rinci tentang pilihan konsumen. Kekurangannya yaitu memerlukan mekanisme dengan pengiriman pesan. Pesan dapat dicegah oleh konsumen. Timbulnya isu privasi akibat konsumen tidak tertarik dengan email atau SMS yang bersifat promosi. Solusi pemasaran digital. Solusi pemasaran digital meliputi penggunaan berbagai saluran pengiriman yang meliputi teknik tarik dan dorong atau push and pull. Hal ini digunakan untuk memperluas dukungan pelayanan perusahaan dan keterlibatan konsumen. Perusahaan perlu menjadi adaptif dan responsif dalam memenangkan konsumen. Pertahanan dalam paradigma baru ini, perusahaan harus membuat komitmen yang kuat untuk pemasaran digital melalui investasi baru dalam teknologi dan inovasi. Berakhir pada solusi pemasaran yang ideal berupa mencapai retensi dan pendapatan. Aturan dalam pemasaran digital. Yang pertama yaitu menargetkan suatu segmen dan menciptakan komunitas virtual. Memperluas peran merek dalam portofolio secara global. Gunakan harga yang kreatif, mengutamakan desain bagi konsumen, gunakan eksperimentasi yang bersifat adaptif, menemukan kembali riset pemasaran dan metode dan pemodelan sebagai penciptaan pengetahuan.
Langkah-langkah pemasaran digital. Pemasaran digital memerlukan strategi pemasaran yang spesifik agar dapat sukses dalam memasarkan produknya melalui media online atau internet. Pemasaran internet atau e-pemasaran ini yang berarti internet marketing atau e-marketing atau online marketing adalah segala usaha yang dilakukan untuk melakukan pemasaran suatu produk atau jasa melalui atau menggunakan media internet atau jaringan www. Kata I dalam e-pemasaran ini berarti elektronik, yang artinya kegiatan pemasaran yang dimaksud dilaksanakan secara elektronik lewat internet atau jaringan siber. Dengan munculnya teknologi internet dalam beberapa tahun ini, banyak istilah baru yang menggunakan awalan I, seperti halnya e-surat, e-bisnis, e-gov, e-society, dan banyak lagi. Kegiatan pemasaran internet umumnya meliputi atau berkisar pada hal-hal yang berhubungan dengan pembuatan produk periklanan, pencarian prospek atau pembelian, dan penulisan kalimat-kalimat pemasaran atau copywriting. Pemasaran internet atau e-pemasaran ini secara umum meliputi kegiatan pembuatan desain, web atau web design, periklanan dengan menggunakan banner, promosi perusahaan lewat mesin pencari informasi, surat elektronik atau e-surat atau juga email, periklanan lewat e-surat, email advertising, pemasaran afiliasi atau affiliate marketing, advertensi interaktif atau interactive advertising, dan banyak lagi. Dalam aktivitas pemasaran digital, terdapat istilah AIDA, Awareness, Interest, Desire, and Action, khususnya dalam proses memperkenalkan produk atau jasa ke pasar atau konsumen. 1. Ya, kita bahas dari yang pertama, yaitu awareness atau kesadaran. Dalam ranah digital, pemasaran membangun kesadaran konsumen dengan memasang iklan terlebih dahulu di media online seperti detik.com. 2. Interest atau ketertarikan. Ketertarikan muncul setelah membangun kesadaran pada konsumen. Sistem offline, konsumen langsung mencari informasi di pasar. Sistem online, konsumen mencari tahu tentang produk melalui mesin pencari seperti Google, Yahoo, dan banyak lagi. Dan jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan banyak lagi. Yang ketiga yaitu desire atau keinginan. Timbul keyakinan pada konsumen sehingga berkeinginan untuk mencoba produk atau jasa. Sistem online ditandai dengan mencari keterangan lengkap tentang produk atau jasa melalui situs web. Action atau tindakan. Tahap terakhir sebagai penentuan dari pihak konsumen terhadap produk atau jasa. Kunci sukses pemasaran digital. Kunci sukses dari pemasaran digital ini adalah harus memperhatikan istilah pada AIDA atau Awareness, Interest, Desire, and Action. Pasar adalah tempat komunikasi dua arah. Untuk memperoleh komunikasi tersebut, merek harus melakukan positioning terlebih dahulu. Dapat melalui berbagai media seperti forum, blog, dan banyak lagi. Dan yang paling efektif ialah melalui jejaring sosial. Sekian yang bisa kami sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.